Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNewsroom Weekend. Polda Metro Jaya menetapkan Irjen Teddy Minahasa sebagai tersangka kasus peredaran narkoba. Selain sanksi pemecatan, Teddy juga terancam hukuman pidana mati. Polda Metro Jaya mengungkap penangkapan Irjen Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba. Dir Narkoba Polda Metro Jaya pemirsa mengungkap penangkapan Irjen Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba. Dir Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa mengatakan dalam kasus ini Teddy Minahasa menjadi pengendali penjualan narkoba sebesar 5 kg. Keterlibatan Teddy terendus setelah Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah anggota polisi terkait peredaran narkoba. Akibat perbuatannya, Teddy terancam hukuman pidana mati. Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan tidak akan main-main terhadap anggotanya yang terlibat kasus narkoba. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Polri berbenah diri menyusul banyaknya peristiwa yang melibatkan petinggi kepolisian. Masih banyak pekerjaan berat yang harus dikerjakan untuk mengembalikan citra polisi di tengah masyarakat. Tetapi begitu ada peristiwa FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara-saudara harus tahu menjadi terendah. Ini yang harus dikembalikan lagi dengan kerja keras saudara-saudara sekalian. Di November itu masih 80,2, sangat tinggi sekali, bukan tinggi, sangat tinggi sekali. Sekarang kemarin Agustus berada di 54, jatuh, drop sangat rendah sekali. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta meminta PSSI bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. TGIPF juga menyebut gas air mata jadi pemicu banyaknya korban jiwa dalam insiden Kanjuruhan. Sejumlah fakta tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang perlahan mulai terbuka. Hasil itu dituangkan dalam laporan yang telah diserahkan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta ke Presiden Joko Widodo Jumat 14 Oktober 2022. Dalam laporan itu, TGIPF memberikan sejumlah rekomendasi, salah satunya agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan pengurusnya bertanggung jawab dan jangan berlindung di balik aturan yang mereka buat. Di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Bertanggung jawab itu pertama berdasar pada aturan-aturan resmi, yang kedua berdasar moral. Karena tanggung jawab itu kalau berdasar aturan itu namanya tanggung jawab hukum. Tapi hukum itu sebagai norma seringkali tidak jelas, seringkali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab asas hukum itu apa? Solus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada. Dan ini sudah terjadi. Keselamatan rakyat, publik terinjak-injak. Mahfud MD juga menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin ada tersangka baru dalam kasus Kanjuruhan ini. Presiden telah memerintahkan Kapolri untuk meneruskan penyelidikan terkait temuan TGIPF. Sementara terkait dugaan gas air mata yang menjadi pemicu banyaknya korban di tragedi Kanjuruhan, saat ini masih diperiksa oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Meskipun demikian, Mahfud menegaskan apapun hasil temuan BRIN itu tak akan mengurangi kesimpulan tim yang terdiri dari tokoh-tokoh lintas sektor tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar Monas Week 2022. Berbagai macam hiburan disuguhkan untuk menghibur masyarakat di akhir pekan ini.
Setelah 2 tahun ditiadakan, unit pengelola kawasan Monas kembali menggelar Monas Week 2022. Rangkaian acara yang diselenggarakan mulai tanggal 14 hingga 16 Oktober ini menyuguhkan berbagai macam hiburan. Monas Week kembali digelar salah satunya untuk menarik kembali minat wisatawan. Dan bagaimana situasi terkini di Monas Week? Kami sudah terhubung dengan rekan Vito Erlangga di lokasi. Vito, selamat malam. Bagaimana situasi di sana? Kalau saya melihat tampaknya sudah mulai ramai ya di belakang Anda saat ini. Ya, selamat malam Fani dan pemirsa, dapat kami laporkan situasi terkini di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Memang sekitar 1 jam yang lalu sempat diguyur hujan begitu deras, yaitu di kawasan Silang Monas dan sekitarnya. Namun saat ini hujan sudah mulai reda dan sejumlah persiapan saat ini sudah dilakukan oleh panitia untuk menyongsong sejumlah atraksi yang akan disuguhkan dalam Monas Week Festival 2022. Salah satunya yaitu yang ada di belakang saya ini merupakan salah satu panggung utama Monas Fest yang nantinya akan menyuguhkan pertunjukan tata cahaya atau video mapping di sepanjang Tugu Monas, dan nantinya gelaran ini akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Selain pertunjukan tata cahaya, nanti juga akan ada pertunjukan musik orkestra dan juga tarian khas Betawi yang juga akan mengiringi pertunjukan video mapping. Selain video mapping, ada juga pertunjukan Jakarta Fountain atau air mancur menari yang ada di sisi barat Monas, dan itu masih dalam satu acara yaitu Monas Week Festival 2022. Seperti kita ketahui Fani, bahwa memang Monas Week Festival ini kembali terselenggara setelah 2 tahun lamanya tidak dapat diselenggarakan karena pandemi COVID-19. Dan berdasarkan keterangan dari UPK Monas atau unit pengelola kawasan Monas, pihaknya menyebut dengan adanya Monas Week 2022 ini diharapkan bisa menjadi pemantik bagi wisatawan baik luar negeri maupun dalam negeri untuk bisa kembali mengunjungi ikon kota Jakarta ini. Kembali ke Anda, Fani. Baik, tampaknya akan sangat seru sekali dan saya rasa Anda pasti habis ini tidak mau pulang ke kantor karena akan menghadiri Monas Week 2022. Terima kasih atas informasinya, Vito Erlangga melaporkan langsung dari Monas, Jakarta. Selamat kembali bertugas.